Hari pertama di Turki, kami akan mengunjungi beberapa destinasi wisata utama yang ada di Istanbul, Turki. Bagus, besar, tapi hanya masalahnya jauh dari kota Istanbul. Ini kota Istanbul. Kami didampingi oleh tour guide yang bernama Mr. Murad. Orangnya cukup ramah dan sangat fasih berbahasa Indonesia. Rintik hujan menemani perjalanan ini, membuat musim semi di Turki menjadi lebih dingin. Kiri ada dermaga kapal umum. Kami melewati Selat Bosporus, selat yang memisahkan benua Asia dan Eropa. Karena area yang seberang itu Istanbul, sisi Asia, benua Asia. Ya, sebelah kiri, sini laut ini Bosporus, Selat Istanbul. Yang seberang itu Istanbul, sisi Asia. Di sebelah kanan terlihat benteng Konstantinopel, benteng yang sangat legendaris. Benteng ini dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Panjang, diperbarui, direnovasi, dan kita bisa lihat ya, sisa tembok Konstantinopel. Belakangnya kota tua Konstantinopel. Bersiap-siap, sebentar lagi kita turun dan bawa turun barang-barang yang Anda perlu, seperti tas, dompet, kamera, charger, HP, payung, jas hujan. Sekarang kita sampai di kota tua Turki. Di sini suhunya lumayan dingin. Ini musim semi, jadi berkisar di angka 16 derajat Celcius. Kita sekarang berada di Turki bagian Eropanya. Dari sini kita akan jalan kaki ke tempat makan. Setelah itu kita lanjut jalan-jalan lagi ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Istanbul ini. Kita jalan kaki di Turki. Jalannya mendaki. Ini jalan menuju ke restoran. Kita mau sarapan pagi dulu. Papa Eca jalan di depan. Halo. Hai. Kita mau ke rumah makan. Jalannya menanjak. Kita mampir ke rumah makan khas Indonesia yang ada di Istanbul. Warung Yuk Deden. Ibu Deden. Ibu Deden. Oke. Ya. Suasana makan Mau apa? Kecap. di rumah makan Indonesia yang berada di Istanbul. Oke, selamat makan. Setelah kenyang makan tadi, saat ini kita melanjutkan perjalanan menuju ke Museum Topkapi. Karena hari hujan tadi kita beli payung. Satu payung harganya 70 lira. Belakangnya yang biru itu Selat Istanbul Bosporus. Tadi pagi kita lewat sini, naik bus, kita kelilingi dan datang sini. Lewat sini kelilingi ya. Ini jembatan Bosporus dan Bosporus ini Bapak Ibu. Ini. Tujuan kita untuk hari ini, area ini satu area yang luas, hipodrom, Masjid Biru, Masjid Hagia Sophia. Kalau mungkin nanti sholat zuhur kita sholat di sana. Dan di belakangnya lihat ada banyak gedung-gedung sini, gedung kecil.
Itu Istana Sultan, Istana Ottoman Empire. Sekarang museum Topkapı namanya, Topkapı Palace. Kita ke sana. Kami melewati beberapa tugu tinggi yang disebut dengan hipodrom. Di sebelah kanan kita terlihat itu namanya Blue Mosque atau Masjid Biru. Walaupun saat ini hari hujan, tapi pengunjungnya cukup banyak. Ini dari berbagai negara. Hipodrom ini sekarang menjadi alun-alunnya Istanbul. Alhamdulillah kita sampai di sini. Di belakang saya masjid yang paling terkenal di Istanbul ini, yaitu Hagia Sophia, atau di sini dipanggilnya Hagia Sophia. Tuh. Terus di sebelah sini, di sebelah yang tadi berlawanan, ini Blue Mosque atau terkenal dengan Masjid Biru. Luar biasa semua. Kali ini kita melanjutkan perjalanan. Kita menuju ke Museum Topkapı. Untuk memasuki Museum Topkapı, kita harus melewati beberapa pintu gerbang. Kita lagi antri mau masuk Museum Topkapı. Di setiap pintu gerbang, kita akan melalui proses pemeriksaan. Kita masih jalan kaki menuju ke Museum Topkapı. Ini namanya pintu Babu Salam. Pintu kedua kalau kita mau masuk ke Topkapı. Suasana di dalam pintu gerbang Babu Salam tadi. Dulu katanya tempat ini adalah di bagian dalam kerajaan Ottoman. Kita masih lanjut lagi menuju Museum Topkapı. Kita akan melewati pintu gerbang yang berikutnya lagi. Ini pintu gerbang ketiga kalau kita menuju Topkapı. Akhirnya kami melalui pintu gerbang yang terakhir. Kenapa tidak ada di Makkah Madinah, Tanah Suci? Kenapa dibawa ke sini dari Makkah Madinah? Sampai abad yang lalu, Perang Dunia Pertama disimpan di sana. Yang pergi ke Makkah Madinah bisa berziarah, bisa lihat. Dan dibawa ke sini abad yang lalu, akhir zaman Utsmani. Kenapa? Karena abad pertama Perang Dunia, siapa ikut yang Utsmani dengan Jerman dan Suriah melawan Inggris, Rusia, Perancis. Inggris menyerang Bapak Ibu Tanah Suci. Sini dulu. Peninggalan Kita mau memasuki Museum Topkapı. Di sini banyak barang-barang peninggalan dari nabi-nabi kita dulu, dari Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan nabi yang lain, juga ada dari sahabat-sahabat. Ini sangat penting. Ayo kita lihat. Kita memasuki Museum Topkapı. Kita mau lihat barang-barangnya nabi-nabi dulu. Kita lihat apa aja ya ada di dalamnya. Nah, ini mumpung masuknya sekarang lagi nggak antri. Di dalam museum terlihat sudah cukup banyak pengunjung yang datang. Di museum ini terdapat benda-benda yang sangat bersejarah yang dipamerkan. Ini tongkat Nabi Musa. Ada cetakan kaki Nabi Muhammad.
Ada barang peninggalan Nabi Yahya. Ada pedang Nabi Daud. Menurut keterangannya adalah rambut dari Nabi Muhammad. Jadi bisa kita lihat di dalam kotak putih ada beberapa helai rambut. Oke. Ini ada pedang Nabi Muhammad, pedang Sayyidina Ali, dan pedang sahabat lainnya juga. Ada sandalnya Nabi Muhammad. Ya. Ada itu sih, ini masih keren. Sandal ini. Juga terdapat pedang dari sahabat Nabi Khalid bin Walid. Selain itu juga terdapat mantel Rasulullah, jubah Fatimah, dan barang-barang berharga lainnya. Kami juga memasuki ruang belajar dan perpustakaan Kesultanan Utsmani. Sekarang kita katanya ada baju-baju rajanya. Yuk. Pada ruangan lain, kami melihat pakaian Kesultanan Utsmaniyah dan asisten rumah tangga istana. Tak hanya pakaian, di museum ini juga terdapat peninggalan aksesoris yang digunakan oleh raja dan keluarganya. Kita sekarang pulang setelah mengunjungi Museum Top Cafe. Ini Masjid Hagia Sophia dari sisi yang berbeda. Terdengar kumandang azan waktu sholat zuhur. Insya Allah kita akan sholat di situ kali ini. Keindahan Masjid Hagia Sophia. Itu apa? Masjid Hagia Sophia. Kita akan melaksanakan sholat zuhur di dalamnya. Kita akan merasakan sholat zuhur di dalamnya. Ini kita memasuki Masjid Hagia Sophia. Ini pintu masuknya lewat sini. Ada pemeriksaan dari security-nya, ada security check seperti di bandara. Sudah melewati security check ke tempat wudhu. Ini masjidnya. Akan masuk ke dalam dan mengikuti
sholat zuhur. Masjid Hagia Sophia adalah bangunan yang sangat bersejarah. Awalnya dulu dibangun sebagai gereja katedral ortodok pada zaman Romawi. Kita masuk ke dalam Hagia Sophia. Ini dalamnya. Desain mewah terlihat dari dalam gedung. Corak ukiran klasik terdapat dari dinding hingga langit-langit masjid. Kita baru saja selesai sholat fardu zuhur tadi di Masjid Hagia Sophia, Istanbul, Turki. Kita lihat suasananya. Ini suasana di dalamnya. Luar biasa megah. Awalnya dulu zaman Romawi adalah gereja yang ditaklukkan oleh Sultan Al-Fatih, berubah menjadi masjid. Kemudian setelah runtuhnya zaman kekhalifahan, berubah lagi menjadi museum, dan baru 3 tahun yang lalu oleh Presiden Erdogan dirubah lagi kembali menjadi masjid sampai dengan saat ini. Kita berada di Masjid Hagia Sophia dengan keindahan di dalamnya, Masya Allah, tabarakallah, bisa dilihat cantik. Di salah satu bagian ada lantai tidak berkarpet. Katanya inilah salah satu tempat yang sangat berarti untuk orang-orang beragama Kristen, karena awalnya ini adalah gereja. Kita sudah selesai sholat di Masjid Hagia Sophia. Ini lihat orang yang mau masuk ke masjid, luar biasa antrian. Kami mengakhiri perjalanan hari ini dengan makan di restoran khas Turki. Kemudian, setelah kami makan, kami kembali ke hotel untuk beristirahat. Seharian beraktivitas, kita mau istirahat dulu ya teman-teman.